Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ibu, izin senior, izin rekan, izin memperkenalkan diri. Nama Raihan Syahlia Putra, NIT 200910554, Prodi D4 MTU, Angkatan 2020. Izin ibu, izin senior, izin rekan, izin mempresentasikan materi yang telah ibu berikan. Tujuan presentasi video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah custom. Materi yang pertama itu pengenalan tentang kepabeanan. Apa yang dimaksud dengan kepabeanan? Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan juga keluar dari daerah pabean, dan juga mengenai pemungutan bea masuk menurut Ali Purwito M. Siapa yang memiliki wewenang atas bea masuk dan bea keluar di Indonesia? Yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia, sebagai instansi yang memiliki wewenang penuh untuk mengurus, mengawasi, memungut bea masuk dan bea keluar, baik melalui darat, laut maupun udara. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif. Zona Ekonomi Eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi terbang di atasnya, ataupun penanaman kabel dan pipa. Selanjutnya, perbedaan antara custom dan imigrasi. Custom mengawasi keluar masuk barang pada suatu negara, sedangkan imigrasi mengawasi keluar masuk penduduk pada sebuah negara. Lalu bea, pungutan negara yang dikenakan atas keluar masuknya barang atau komoditas yang berkaitan dengan masuk dan keluar wilayah pabean. Pungutan wajib dan dikenakan pada produk hasil ekspor dan impor. Yang kedua, cukai. Pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat karakteristik tertentu, yaitu 1. Konsumsinya perlu dikendalikan. 2. Peredarannya perlu diawasi. 3. Pemakaiannya memberikan dampak buruk bagi negara. 4. Pemakaiannya perlu pembebanan pemungutan negara demi keadilan dan keseimbangannya. Selanjutnya, kenapa rokok atau hasil tembakau dikenakan cukai? Alasannya karena rokok memberikan dampak yang buruk bagi pengkonsumsinya. Hal ini tentunya ada sangkut paut dengan dampak kesehatan pada masyarakat, sehingga peredaran rokok perlu diawasi. Peraturan yang memuat tentang kebijakan tarif cukai. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 garing PMK titik 011 garing 2009 tentang tarif cukai hasil tembakau. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 garing PMK titik 011 garing 2010 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 garing PMK titik 011 garing 2009 tentang tarif cukai hasil tembakau. Selanjutnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan kawasan pabeanan? Kawasan pabeanan adalah batas-batas tertentu di pelabuhan, laut, bandar udara, atau tempat lainnya yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan daerah pabeanan? Wilayah RI yang meliputi darat, laut, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontingen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kawasan berikat? Kawasan berikat adalah tempat untuk menimbun barang impor atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah, digabungkan yang hasil terutama untuk diekspor dan mendapat penangguhan bea masuk.
Yang keempat, apa yang dimaksud dengan kawasan bebas? Kawasan bebas adalah sebuah kawasan perdagangan dan pelabuhan yang berada dalam wilayah Indonesia yang di dalamnya terjadi proses penangguhan dengan barang, handling, kegiatan manufaktur, serta kegiatan ekspor tanpa hambatan oleh otoritas kepabeanan. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan pos pengawasan pabeanan? Pos pengawasan pabeanan adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor. Selanjutnya, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap bea masuk. Yang pertama, pengangkut, yaitu orang yang mengangkut atau memindahkan barang impor ke daerah pabean. Yang kedua, TPB atau TPS, yaitu orang yang menimbun barang. Ketiga, importir. Importir orang yang bertanggung jawab atas bea masuk. Yang keempat, PPJK. PPJK adalah singkatan dari pengusaha pengurus jasa kepabeanan. Tugasnya bertanggung jawab atas biaya masuk dari biaya impor yang diberitahukan bila mana importir tidak ditemukan. Yang kelima, orang yang menguasai. Tugasnya bertanggung jawab terhadap biaya masuk atau barang tersebut. Dia yang membayar dari laut, udara, darat. Tempat-tempat penimbunan barang. Tempat penimbunan barang ada 3. Yang pertama, TPS, tempat penimbunan sementara. Kedua, TPB, tempat penimbunan berikut. 3, TPP, tempat penimbunan pabean. Selanjutnya, pengembalian biaya masuk bisa dilakukan ketika 1. Kelebihan pembayaran biaya masuk, salah ketik atau penjumlahan. Yang kedua, kelebihan pembayaran biaya masuk akibat putusan pengadilan pajak atas banding yang diajukan atas pelaku usaha. Yang ketiga, impor barang yang dapat fasilitas pembebasan. Yang keempat, impor barang yang setelah bea masuk dimusnahkan. Yang kelima, barang cacat tidak sesuai pembelian. Yang keenam, kelebihan pembayaran bea masuk akibat peraturan pajak atas barang yang dilakukan pelaku usaha. Mengapa bea masuk ditangguhkan? Alasannya tentu saja untuk memajukan industri di dalam negeri. Industri dalam negeri digunakan untuk mengembangkan usahanya. Ketika ada usaha baru, maka akan menyerap tenaga kerja. Wewenang petugas bea masuk. Yang pertama, wewenang patroli, melakukan patroli laut menggunakan kapal, memiliki alat telekomunikasi, radar, dan memegang senjata api. Yang kedua, wewenang penyegelan, melakukan pengawasan atas barang yang berada dalam pengawasan pabean. Aparat berhak mengunci, menyegel, melekatkan tanda pengaman. Yang ketiga, pemeriksaan barang, memeriksa barang tersebut apakah aman atau berbahaya, menghindari penyelundupan. Selanjutnya, metode-metode yang digunakan untuk penghitungan nilai pabean. Yang pertama, metode deduksi. Metode deduksi digunakan untuk menghitung nilai pabean barang impor berdasarkan data barang dari pasar dalam daerah pabean dikurangi biaya pengeluaran, misal komisi, keuntungan, transportasi, asuransi, biaya masuk, pajak dalam rangka impor. Yang kedua, metode komputasi digunakan untuk menghitung nilai pabean barang impor berdasarkan penjumlahan barang baku, biaya proses pembuatan, biaya pengeluaran lainnya sampai barang tersebut tiba di pelabuhan tempat impor di daerah pabean. Yang ketiga, metode fallback, metode pengulangan dari 2 metode sebelumnya. Selanjutnya, konsep fasilitas kepabeanan. Fasilitas kepabeanan dibagi 2. 1. Fasilitas yang terkait dengan pelayanan, yaitu cepat, lebih baik, ramah tamah. Yang kedua, fasilitas yang terkait dengan fiskal, pembebasan, keringanan, pengembalian, dan penangguhan. Fasilitas terkait pelayanan yang dimaksud: 1. Pembongkaran barang,